pihak hasto mengatakan bahwa ini adalah pesanan, ini adalah politis, ya bahkan KPK dikatakan KPK edisi Jokowi, ya kan? Wah. Ujian sebenarnya adalah di pengadilan tindak pidana korupsi perkara pokoknya. Harusnya pihak hasto jangan takut. Ya, yang di DPR, teman-teman PDI yang di DPR kan juga memilih pimpinan saat ini, ya kan? Kemudian kedua nggak dipanggil tuh KPK untuk RDP terkait hasto. Ada koruptor sempat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Tapi akhirnya dibongkar nggak jadi ya kalau saya baca pemberitaan terakhir ya. Oke, halo teman-teman Retorika Show. Kembali lagi bersama saya Belmondo Scorpio. Hari ini saya kedatangan tamu, seorang mantan penyidik KPK nih, udah 14 tahunan lah, kurang lebih ya. Siapakah dia, Mas Yudi Purnomo Harhab? Selamat datang, Mas. Selamat datang juga. Kan jadi selamat datang saya. Terima kasih, Mas. Udah mau diundang di podcast Retorika. Terima kasih. Mas Yudi ini, saya lihat biografinya sebagai penyidik KPK ini, wah, melalang buana lah bertemu dengan para koruptor bangsa ini. Tapi sebenarnya saya awalnya pengen dengar dulu. Iya. Gimana pengalaman Mas selama di KPK? Ceritain dong sedikit. Ya, pengalaman saya luar biasa ya. Mungkin kalau dibikin buku bisa berjilid-jilid ya. Karena berbagai macam kegiatan pernah saya lakukan. Saya pernah di pencegahan juga, kemudian pernah di penyidikan, dan kemudian kegiatannya pun juga banyak ya. Termasuk dalam menyidik ya. Baik pengalaman dalam bidang hukum maupun non hukum ya, misalnya psikologis para koruptor yang saya hadapi ya sehari-hari ya ketika di KPK. Jadi saya di KPK itu hampir tiada satu minggu tanpa memeriksa seorang koruptor ya, baik itu saksi ataupun tersangka seperti itu. Memang ketika bekerja di KPK itu kalau misalnya bagi orang yang nggak terbiasa itu akan berat. Karena pertama kan tentu mau tidak mau suka tidak suka kita harus ya menjauhi banyak orang. Karena tahu-tahu bahwa ternyata kita temui sahabat kita ternyata dia ada hubungan. Ya makanya saya selama di KPK itu jarang sekali berinteraksi dengan teman-teman. Karena saya fokus saja untuk bekerja ya. Kemudian ya kayak misalnya air putih pun gak diminum. Itu nyata gitu kan, kita bawa minum sendiri. Karena untuk integritas, Mas, gak mungkin pemberantasan korupsi itu dilakukan oleh orang yang gak bersih. Artinya kalau kita istilahnya sapu ya, sapu yang kotor kan tidak mungkin bisa menyapu lantai yang kotor, malah menambah kekotoran tersebut gitu kan. Jadi bukannya dia menjadi solusi, malah menambah masalah. Seperti misalnya mantan ketua KPK sebelumnya yaitu Firly ya, bukannya dia ya menjadi solusi bagi permasalahan bangsa, malah menambah masalah dan menjadi pertama kalinya dalam sejarah KPK ketua KPK menjadi tersangka kasus korupsi. Ini kan di luar nalar kita. Saya sebagai penyidik pun nggak pernah menyangka, Mas. Saya yang sering menangani kasus-kasus besar ya. Misalnya mulai dari komisioner berbagai lembaga, kemudian menteri ya. Gak kebayang kalau ketua KPK menjadi tersangka korupsi. Tapi memang itulah karakteristik korupsi, Mas. Kejahatan yang luar biasa. Jadi kalau sekarang ada Liga Korupsi Indonesia gitu ya. Jadi bukan hanya bola aja gitu ya. Korupsi itu ada liganya, dan kemarin kan langsung peringkat 1 kasus Pertamina ya. Langsung peringkat 1 ya. Tapi ya sebenarnya kan korupsi itu udah ada dari dulu dan sudah diungkap. Ya artinya tentu pengalaman batas korupsi banyak, Mas, kasus-kasus yang saya tangani, termasuk melibatkan banyak orang-orang besar, kemudian jumlah yang besar ya, dan juga yang paling penting adalah ya bagaimana saya melihat sendiri kelakuan para koruptor ini ya. Mereka tidak pernah ya berhenti untuk korup kalau tidak ditangkap. Karena apa? Karena mereka korupsi itu bukan karena kebutuhan. Saya nggak pernah menemukan seorang koruptor itu dia korupsi karena anaknya nggak bisa makan, istrinya nggak bisa belanja, ya ataupun dia nggak punya duit buat ke kantor ya untuk ongkos transportasi. Tidak pernah, Mas. Yang saya temukan adalah mereka korupsi karena greed, rakus,
bahwa koruptor itu dalam pikiran mereka selama menjabat, selama berkuasa, selama kemudian mereka masih punya jabatan, ya, disitulah mereka akan selalu korup. Karena seperti orang yang minum air laut, ya, ketika haus dahaganya terus gitu kan, dan nggak pernah ada gumohnya gitu. Kalau kita kan minum terus gumoh ya, ini nggak masuk terus gitu ya. Karena apa? Karena sekali lagi, kalau dulu kan orang korupsi untuk 7 turunan, sekarang orang korupsi untuk 100 turunan, seperti itu Mas. Mantap juga pengalaman Mas Yudi di KPK ini. Mas Yudi kan udah 14 tahunan ya Mas. Ya. Berarti tuh udah berapa kali ganti kepemimpinan Ya, di KPK itu? Ada mungkin 4, mungkin 3 Ya, gitu ya. Mas sendiri melihat pergantian kepemimpinan tadi, oke lah Mas cerita Mas Firly juga ketua KPK yang ditangkap karena kasus korupsi gitu. Ini kan agak ya aneh lah, saya juga nggak nyangka gitu. Tapi gimana Mas melihat pergantian kepemimpinan? Apa yang Mas rasakan? Kan sebelum Pak Firly itu Agus Raharjo ya. Ya. Ya kan sekarang itu siapa? Pak Setio. Astio. Gimana Mas melihat pergantian kepemimpinan selama Mas masih di KPK yang Mas rasakan lah? Ya, bekerja di KPK apalagi bagi orang yang idealis, bagi orang yang nggak berani, ya bagi orang yang berani bersuara ya. Tentu saya mengalami banyak dinamika. KPK itu kan bukan sekedar lembaga yang didirikan bekerja kacamata kuda gitu ya. Tetapi ada nilai idealisme di situ. KPK itu ada 3 hal yang membuat KPK itu kuat dan dipercaya masyarakat kala itu. Pertama adalah tentu dasar hukumnya ya. Yang kuat untuk bisa memberantas korupsi. Udah undang-undangnya, undang-undang KPK sendiri, undang-undang Tipikor. Ya, kewenangan lah. Kemudian yang kedua, pegawai KPK. Pegawai KPK ini merupakan modal dasar bagi KPK. Memang pegawai KPK itu jelas profesional ya. Namun ya tentu di situ ada standar integritas mereka. Ada orang yang benar-benar berani bersuara. Ada juga yang memang pegawai KPK yang kerja-kerja aja ya. Tetapi yang bersuara kan lebih banyak saat itu gitu ya. Artinya ketika ada kesalahan dan sebagainya pasti mereka speak up. Bahkan pimpinan sendiri. Saya sendiri udah beberapa kali gugat pimpinan ya. Kemudian protes pada pimpinan. Baik itu by japri WA, ya, email. Ataupun kemudian menghadap bahkan sampai ke pengadilan. Maupun terbuka gitu ya. Kemudian yang ketiga itu pimpinan KPK. Tadi benar yang Mas katakan bahwa sekuat apapun kewenangan KPK. Sekuat apapun pegawai KPK, mereka bisa aktif, bisa bekerja ketika ada perintah dari pimpinan KPK. Dan memang pimpinan KPK itu kan seleksinya memang tentu politis ya. Presiden membentuk panitia seleksi, akhirnya nanti ada 10 orang dikirim ke DPR memilih 5 yang definitif. Ya itu tentu proses politik. Tapi sebenarnya kita berharap bahwa ketika proses politik sudah selesai, mereka terpilih 5, jangan ada berjening gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, begitu di KPK ya mereka udah merah putih. Gak peduli dulu mereka dipilih oleh fraksi ini, gak peduli oleh presiden siapa dan lain sebagainya. Nah, dalam pengalaman saya udah dari pimpinan jilid 1 ya, sampai yang kemarin Firly, saya memang melihat banyak sekali dinamika yang terjadi. Ya, mulai dari koruptor fight back. Ya, kita tahu ada cicak buaya gitu ya, kalau Mas ingat ya. Kemudian banyak hal lah, kemudian teror. Yang bagi saya ketika pimpinan KPK mengalami teror gitu ya, ya itu adalah bahwa bukti di jalan yang benar gitu ya. Misalnya kayak pegawai kayak Bang Novel ya kan, disiram air keras matanya. Ya berarti memang di jalan yang benar gitu kan. Tapi kalau misalnya KPK nggak ngapa-ngapain, nggak ada apa-apa ya malah akhirnya sibuk sendiri. Di zaman Firly ya kita tahu paling menurut saya dark age-nya KPK gitu ya, itu di zamannya Firly ya. Kemudian pegawai juga malah pungli ya kan, di rutan melibatkan belasan pegawai. Itu kan sistemik, kan orang nggak kepikir di KPK ada pungli ya kan, dengan kondisi merit system gajinya ya dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi ya bahwa pimpinan KPK itu menentukan jalan hidup KPK. Bohong kalau enggak. Ya, ini yang kemudian dilihat oleh orang-orang yang melemahkan KPK. Makanya dipilih pimpinan KPK yang kayak Firly dan kawan-kawan. Ya masa dia kan pimpinan KPK bolak-balik ke
dewas KPK ya untuk di sidang etik gitu kan. Ini kayak kasihan, saya bilang gawat darurat ini kan, bolak-balik hari saat ini si ini, besoknya si ini gitu kan. Firly aja hampir 2 kali, Lili hampir 2 kali mundur dia terakhir waktu yang kasus terkait mau nonton Mandalika ya, tiket gratis gitu kan, gratifikasi gitu. Kemudian ya memang ada juga pimpinan KPK yang berani melawan ya, kayak Abraham Samad dan Bang Wijoyanto gitu kan. Kemudian Antasari gitu ya. Akhirnya ya mereka mengalami perlakuan yang tidak mengenakan ya. Tapi kan bagi saya itu adalah risiko. Ya, termasuk saya waktu disingkirkan TWK ya. Oke. Jadi pertama pimpinan untuk melemahkan KPK gampang. Ya tadi dipilih pimpinan yang buruk. Kemudian undang-undangnya juga udah dilemahkan. Undang-undang 19 tahun 2019 waktu itu yang kita demo besar-besaran. Ya kan, bahkan pegawainya pun dipimpin oleh saya waktu itu, ketua wadah pegawai KPK. Demo akhirnya walaupun tetap maju terus gitu ya. Tapi kemarin ada yang mau cuci tangan tuh. Iya. Nunjuk-nunjuk orang gitu kan. Padahal kalau dia nunjuk orang kan 4 nunjuk ke dia. Tapi itu nanti ya. Kemudian yang ketiga pegawainya. Jadi pimpinan pegawainya pun kemudian akhirnya dijadikan ASN gitu ya. Ketika dijadikan ASN maka nggak seperti sebelumnya yang pegawai KPK direkrut sendiri oleh KPK dengan kode etik dan standar integritasnya KPK. Ya, jadi kemudian akhirnya terbukti kan beberapa kali pasca menjadi ASN, beberapa kali pegawai KPK melanggar etik gitu ya. Bahkan ada yang pidana korupsi. Nah, permasalahan ini tentu ya harus menjadi PR ke depannya. Tadi saya katakan walaupun saat ini pimpinannya dianggap baik ya oleh publik ya, berhasil meningkatkan ya, walaupun baru berapa bulan lah ya, karena mereka menangani kasus besar ya kayak Hasto ya, itu kan yang memuat popularitas. Tapi kalau nggak ada perbaikan misalnya terkait dengan pegawai, terkait dengan kelembagaan ya, ini perbaikan internal ini ya, perbaikan internal, tapi kan harus lewat undang-undang juga ya kan. Kemudian juga tadi kewenangan ya, balikin kewenangan KPK seperti dulu, kayak lagunya Slank kan, balikin gitu kan. Kalau enggak berat gitu kan, sehingga ketika dikatakan KPK kurang bergerak, kurang greget ya memang kan mereka kewenangannya sudah dibatasi seperti itu. Ya. Bang Yudi ini cukup sayang juga sama KPK ternyata. Sayang banget sama KPK ini. Itulah, belum move on ya. Tapi ketika waktu zaman Firly kan saya kritik. Iya, saya banyak yang mengatakan, bos kok kritiknya keras sekali gitu ya. Ketika kertas kok kalau sekarang kok agak mendukung ya. Emang kalau lagi baik. Ya masa saya KPK lagi baik on the right track saya ini kritisi dan cara ini gitu ya. Tetap kalau nanti ada yang salah saya kritisi gitu kan. Seperti zaman Firly seperti itu. Oke. Ini kita masuk lagi nih sebagai orang yang sangat sering bertemu koruptor dan melihat masalah korupsi bangsa ini. Yang lagi rame ini juga Bang Yudi, Liga Korupsi ini Bang. Aduh. Ini apa ya? Tadi udah kita spill di depan. Kita spill di depan. Ini kayak satir jadinya. Iya. Ini kan di mata publik seolah-olah di media sosial bahkan itu kan mulai diurutkan tuh. Iya. Korupsi di beberapa lembaga. Oke, hari ini yang paling memimpin Pertamina. Bang Yudi melihat ini semacam satir yang dikirimkan kepada penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, atau memang sebenarnya ini ya udah sesuatu yang ada kebenaran aja di dalamnya. Itu Bang Yudi gimana menilainya Bang? Ya, saya pikir ini ada rasa kemarahan dari masyarakat. Di tengah kondisi ya saat ini kan masyarakat juga ada beberapa yang kita tahu kena layoff ya, kemudian susah harga-harga naik dan sebagainya. Tapi kemudian ternyata pejabat yang korup mereka lihat hidup bermewah-mewahan, termasuk istri dan anaknya flexing ya di sosmed mereka ya, naik mobil Rubicon misalnya, atau mereka keluar negeri gitu ya, misalnya pagi di Singapura, siang di Jepang gitu kan, entah malam di negara mana gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini ya membuat masyarakat geram. Kalau terkait dengan penegak hukum saya pikir masyarakat mengapresiasi ya, kan tidak mungkin kita bisa tahu ya ada korupsi di Pertamina, korupsi di mana lagi tempat-tempat yang ada di BUMN lain ya, kalau misalnya tidak diungkap. Jadi kan ini kan Liga Korupsi Indonesia kan hadir bisa kita buat karena diungkap oleh penegak hukum ya, misalnya Bang Senturi ya yang legend gitu ya, kemudian
Apalagi banyak ya, saya lihat di situ ada BLBI, ya ada beberapa BUMN lah, Timah, ya. Tapi Pertamina Bang ngikutin Bang? Pertamina saya ngikutin. Memang bahwa kembali lagi tadi terkait dengan Liga Korupsi Indonesia, ya saya pikir wajar itu ya kemarahan dari masyarakat gitu ya. Dan kalau kita bicara apakah hanya sampai segini, wah bisa jadi tidak. Kan dulu waktu saya jadi penyidik kan tidak membayangkan, dulu saya udah merasa kasus Senturi udah besar. 6,7 triliun loh. Ingat gak dulu Edi Tansil ya kan? 1,3 triliun masa itu. Itu kan udah paling besar banget ya. Tapi sekarang sampai kuadriliun. Oh, spelling aja kita susah karena nggak pernah. 1000 T iya, kan? Ternyata 1000 triliun itu ada sebutannya lain. Itu kuadriliun gitu ya. Kuadraliun. Kuadraliun apa kuadriliun? Nah, kita aja belum pernah nggak familiar gitu kan. Siapa tahu besok ada yang tembus gitu kan. Nah, jadi karena kan ada teori gunung es dalam geologi ya. Apa yang tampak belum tentu lebih banyak dibandingkan tidak tampak. Artinya yang ada di permukaan bisa jadi sedikit dibandingkan yang tidak ada yang belum ada di permukaan. Dan saya melihat kenapa sih korupsi ini begitu sekarang ini begitu begitu dahsyat ya. Kalau dulu kan orang korupsi itu kan di bawah meja, ya kan? Kemudian di atas meja. Sekarang mejanya pun dikorupsi gitu kan. itu kemudian yang kedua. Dulu itu kan kepala desa nggak boleh nggak ada suatu aturan ya, dia nggak boleh lebih kaya dari camat, dari bupati, camat nggak boleh dari bupati nggak boleh lebih dari gubernur nggak boleh dari menteri nggak boleh dari presiden gitu kan, kalau nggak out. Kalau sekarang kita lihat kepala desa aja bisa korup gitu kan, kayak kemarin di Kohot punya mobil Rubicon itulah kepala desa. Kita aja kemarin naik motor ya. Jadi itu yang menarik ya. Kita bisa lihat bupati kaya-kaya, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi kepada bahwa penegakan hukum itu harus menjadi prioritas saat ini. Memang ada namanya pencegahan, ada namanya digitalisasi, ada namanya perbaikan sistem. Tapi semua itu nothing kalau enggak ya pejabatnya berintegritas. Saya kasih tahu rahasia Mas ya. Mengapa sih bisa korupsi ribuan triliun ini? Apa ya, 1000 triliun sampai ratusan triliun? Karena pelakunya adalah high level di situ. Di rootnya kah? Kalau kementerian menterinya kah? Kalau lembaga kepala lembaganya kah? Sebenarnya kalau BUMN itu misalnya itu udah punya sistem anti korupsi yang bagus kok, sistem anti fraud, ya, kemudian anti bribery, ada ISO-nya lagi. Ya, tapi kan itu hanya bisa berlaku kalau korupsinya pegawai-pegawai. Kalau korupsinya hanya kecil-kecil. Tapi tadi saya katakan begitu dia korupsinya besar, nggak bisa. Apalagi high level. Ya, tempat kita masih birokrasinya masih feodal Mas. Apa kata atasan? Aturan B jadi A bisa berubah jadi A. Tergantung atasan. Iya. Jadi itulah yang katakan bahwa kalau atasannya bersih, orang berintegritas Mas, pegawainya nggak akan korup. Kalaupun korup, ya kan orang beda-beda ya. Jumlahnya nggak banyak. Tapi begitu atasannya korup, dia akan menggunakan sumber daya di bawahnya buat korup juga. Jadi kayak kemarin kasus Patra Niaga gitu kan. Itu pasti semua, kan dia terkait dengan pengelolaan ya. Bayangin Patra Niaga kan berdiri kan tupoksinya yaitu mengelola minyak mentah gitu kan. Itu kan tinggal dipantau aja berapa pembeliannya. Iya. Dimasukin sesuai tempatnya. Betul. Gitu iya. Masa itu aja nggak bisa dipantau? Tapi kan menarik adalah itu juga lintas. Transportasinya kena. Ya kan. Ada 3 anak perusahaan kalau tidak salah dari tersangka gitu kan. Kemudian direksinya ada 2 kalau nggak salah. Termasuk ada vice juga seniornya ya. Jadi artinya benar-benar sistematis melibatkan banyak orang. Itu sebabnya Mas, selain tadi korupsi bisa ratusan triliun jumlahnya besar ya. Yang kedua dia bisa bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Iya. Karena dan ini kan ini juga Mas Yudi. Kalau kita bicara tentang korupsi Pertamina atau dalam hal ini Patra Niaga ini ya. Mengingatkan saya sama korupsi Pertamina di Orde Baru ini Mas. Ya zaman dulu. Wah ini kan saya jadi membayangkannya begini. Wah jangan-jangan nih pemainnya adalah
high level dan orangnya itu aja, jangan-jangan dalam pikiran saya bukan penyidik KPK hari ini ya, cuman saya melihat apa jangan-jangan pemainnya sama ini kan, dan high levelnya di situ-situ aja, jangan-jangan ada pihak ketiga lainnya yang ikut serta. Kan saya juga sering nonton konspirasi yang saya nggak tahu pembuktiannya gimana gitu. Itu Mas gimana melihat? Apa ini pemain lama atau enggak sebenarnya nih? Ya kan kita bisa nganalisis ya. Namanya simptom, ya kan, gejala. Simptom apa tuh? Ya gejala lah. Ya tadi saya katakan ini kan bertahun-tahun, ini aja 5 tahun gitu ya. 2018 sampai dengan 2023. Ya. Kemudian dulu kan ada Petral ya. Ya, kemudian sebenarnya sudah paham lah orang-orang gitu ya. Cuma kan sekarang pembuktian hukumnya ya. Dan alhamdulillah kan kali ini kan kejaksaan bagus ya. Berhasil membuktikan. Dan tapi ya tadi persepsi masyarakat boleh-boleh aja dong. Wah ini jangan-jangan modus baru. Jangan-jangan ini modusnya lama ya kan, pemainnya baru. Ya kan. Kemudian jangan-jangan ini disikat untuk ada pemain baru lagi. Nah, menurut saya ya ini harus tuntas supaya persepsi masyarakat nggak ke situ gitu ya. Persepsi kan lagi liar ini. Lagi liar, kan boleh-boleh sah-sah saja dong masyarakat dong, apalagi netizen gitu ya, mengkritisi. Dan saya lihat pun juga dari tersangka yang ada ini kan, pertama sistematis ya. Tapi apakah hanya di level anak perusahaan? Pertamina sebagai induk gimana? Sebagai holding. Ya, sebagai holding ya, betul. Kemudian yang kedua, pengusaha-pengusahanya apakah hanya segitu aja? Yang ketiga, aliran dananya. Ya taruhlah kita nggak ngomongin 1.000 triliun, kita ngomongin 193 triliun. Siapa aja menikmati itu? Ini bukan jumlah sedikit loh Mas. 193 triliun itu kan ngabisinnya gimana? Kita mati hidup berapa kali buat ngabisin 193 triliun. Iya kan? Berapa kalau sampai turun kita yang berapa baru habis. Gak mungkin tersangkanya tidak kolektif, maksudnya tidak beramai-ramai gitu. Ini aja 9. Ya kita harap ini baru 9 ya. Siapapun bersalah harus dikenakan. Nah, kemudian mereka bisa bermain lama. Kan dalam ini saya ini kan namanya maraton ya. Lama gitu ya. Kalau nggak ketahuan mereka kan. Kok bisa gitu kan selama itu. Kemudian Mas, ingat loh, orang dirut anak perusahaan itu adalah pencari kerja. Ya karena kan belum di high level banget. Seorang pencari kerja kalau korupsi ya itu seberapa banyak sih? Gitu kan. Dia bisa seberani gitu, siapa orang ini backingnya? Kemudian siapa yang bisa menjadi orkestra dia sehingga teman sejawatnya bisa ikutan sama direksi? Kemudian lintas anak perusahaan, nggak mungkin Mas. Contoh Mas ya, Mas mau nyuap saya, itu kalau Mas nggak bisa ujuk-ujuk, Mas Yud nih duit, nggak bisa lah. Harus ada meeting of mind di antara kita. Penyamaan visi dulu. Iya, gitu ya. Saya akan menerima duit itu dan Mas ketika ngasih duit itu akan nerima. Malu lah ketika ditolak gitu kan. Ya saya kan akan harga diri juga ini gitu kan. Nah jadi harus ada pertemuan, harus ada oke dulu kita Mas. Nah itu kemudian resiko. Bohong kalau koruptor itu walaupun tahu penjara korupsi itu ringan gitu ya. Kemudian keluar dari penjara terkaya gitu ya. Karena belum ada undang-undang perampasan aset gitu ya. Mereka juga berpikir kalau ketahuan gimana. Mereka mengukur itu ya. Mengukur ya, betul itu bahasanya, mereka mengukur. Artinya mereka udah mengukur dan aman-aman aja selama 5 tahun ini. Tentu bagi saya ini harus ditelusuri. Siapa aktor intelektualnya? Siapa pelaku lain? Ke atas, ke samping, ke bawah. Yang ketiga, aliran uangnya kemana? Follow the money. Saya berharap bahwa ya PPTK juga di sini juga terlibat gitu ya untuk kemudian mencari follow the money-nya. Dan tadi saya berharap bahwa ini adalah seperti teknik makan bubur dari samping dulu ya. Dari bawah dulu lah ya kan, baru nanti tengahnya. Ya jangan sampai nanti ini malah kita udah lagi karena keenakan makan di pinggir, apalagi diaduknya pas di pinggir ya, cakweknya, ya kan, seledrinya, ayamnya gitu ya. Ternyata begitu nyampe tengah nggak dimakan, artinya nggak ada bongkar siapa aktor intelektualnya. Nggak tuntas maksudnya. Nggak tuntas. Ya, dan ini juga menarik Mas Yudi kan. Ya. Karena yang lagi dipegang kejaksaan tuh ada sempat statement yang keluar tuh gini, karena kan 5 tahun ya, kan berarti ada masa COVID dong di sana selama dia melakukan korupsi itu. Sampai keluar isu hukuman mati menarik bagi mereka itu kan. Ini kan jadinya isu yang lama kayak hukuman mati ini keluar lagi gitu. Dan banyak juga pada akhirnya persepsi publik yang bilang
kayaknya cocok deh gitu. Ya. Atau kayaknya boleh deh kita hukum mati aja deh. Masa gila tuh angkanya. Banyak orang nggak makan waktu apalagi zaman Covid tuh kan. Betul. Dan mereka melakukan agenda-agenda semacam ini. Gimana Mas melihat hukuman mati kejaksaan? Agak-agak menarik sih kejaksaan belakangan ini. Ya. Jadi begini Mas ya. Kalau kita bicara hukuman mati, kenapa masyarakat akhirnya sampai ke titik itu? Karena masyarakat merasa tidak adil. Uang mereka dirampok oleh para koruptor, tapi hukumannya 100 miliar 3 tahun, 4 tahun. Kemarin HV Muiz ya 300 triliun KN-nya, kerugian negaranya sempat 6,5 tahun. Ya untung. Pak Prabowo juga komentar tuh. Iya, minta 50 tahun ya. Iya. Termasuk pengadilan tinggi itu akhirnya kemarin pengadilan tinggi 20 tahun. Tapi kan kita masih deg-degan belum ingkrah ya kan. Betul. Tapi kan setidaknya menggambarkan, bayangin 6,5 tahun karena kelakuan sopan, apanya sopan gitu kan. Kalau sopan nggak ngerampok mereka kan. Koruptor sopan ini nggak ngaruh ya. Itu harusnya nggak ngaruh. Kemudian masih punya tanggungan. Ya tanggungannya kan makan uang korupsi juga. Ya kan. Wah, jadi ini yang menarik gitu ya. Nah sekarang kemudian pengembaliannya kan 420 miliar. Ya kan jauh banget dari 300 triliun gitu ya. Jadi akhirnya kemudian belum lagi ketika koruptor di penjara mewah-mewah. Hukuman ringan, penjara mewah. Keluar penjara tetap kaya. Bahkan saya pernah menemukan koruptor disambut pendukung ya. Kayak hanya jangan-jangan di negeri Wakanda ini gitu kan. Ada di negeri Wakanda gitu kan, koruptor sambut sebagai pahlawan kan gitu. Hanya di pahlawan. Jadi bahkan pernah Mas merasa kayak Robin Hood ini ya. Iya Robin Hood. Pernah Mas ada koruptor sempat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Tapi akhirnya dibongkar, nggak jadi ya kalau saya baca pemberitaan terakhir ya. Itu gimana gitu kan. Akhirnya menarik gitu ya. Kemudian tadi kaya, banyak pendukungnya, kemudian ikut pemilihan lagi. Ketika ikut pemilihan lagi menang. Misalnya DPR ya, dianggap sebagai anggota dewan yang terhormat. Dulu pernah di lapas Sukamiskin. Saya juga nggak tahu kenapa di lapas Sukamiskin ya, kan dia suka kaya. Iya, koruptor suka kaya, kenapa langsung Sukamiskin ya? Iya, itu nama tempat. Tapi kenapa nama Sukamiskin? Gantinya suka kaya gitu kan. Jokes koruptor bagus itu. Jokes untuk para koruptor bagus. Nah, kemudian dia Mas jadi yang mulia. Kalau nanti dia jadi anggota Mahkamah Kehormatan Dewan gitu ya, MKD, panggilannya kenapa? Yang mulia. Bayangin dulu cepat jadi koruptor, sekarang dipanggil yang mulia. Itu gimana gitu ya. Jadi ya terlepas dari bahwa kan dia sudah menjalankan hukuman, tapi kok masih bisa comeback lagi, dan comebacknya epic lagi kalau kita main game gitu ya, epic comeback gitu ya. Epic comebacknya jadi pejabat gitu ya. Tapi Mas emang masalahnya kalau diangkat oke lah persikelan ya. Yang paling gawat kan ketika pemilihan. Itu yang milih itu gimana gitu ya. Kok bisa memilih koruptor ya kan? Kita mau tuh kita maki-maki sebelumnya ya kan dipilih itu gimana. Tapi ya itulah ya menurut saya salah satu kendala dalam memberantas korupsi. Jadi sehingga masyarakat kemudian ya berharap ada hukuman mati. Bagi saya sih, saya sepakat dengan Kejaksaan Agung ya, karena saya waktu itu juga sempat komen di media bahwa ini ada irisan dengan masa Covid. Masa Covid itu kan ketika Indonesia dalam keadaan bencana non alam. Ya ada kepres atau perpres gitu ya, saya lupa. Itu yang menyatakan seperti itu. Karena dalam hukuman mati di Undang-Undang Tipikor itu bisa dijatuhkan tuntutannya ketika ada keadaan tertentu. Salah satunya itu Indonesia dalam keadaan bencana nasional. Iya. Berarti relevan juga kalau di hukuman mati ini. Tapi biarlah Jaksa Agung nanti tuntutan kepada pengadilan. Betul, kita harus tuntut itu. Oke Bang, kita geser lagi kepada tadi kan kasus yang kejaksaan kan, karena Pertamina lagi diurus oleh kejaksaan. Sekarang kita akan beralih kepada kasus yang lagi diurus oleh KPK nih. Wih, yang mana nih? Mas Hasto Kristianto. Wih, nggak bahaya tah? Nggak bahaya. Kita pinggir jurang atau langsung masuk jurang nih? Mas Yudi dulu lah, jelaskan dulu lah Mas. Siap, gimana? Apa sebenarnya gimana sih Hasto itu Mas? Ya, saya pikir kan kasus ini kan sudah lama ya pengembangan dari kasusnya Harun Masiku ya. Iya, benar. Nah, oke lah, sudah berbagai macam drama yang terjadi, termasuk juga kita tahu ya bahwa pihak KPK pun sampai saat ini belum berhasil menangkap Harun Masiku. Ya, namun ada jokesnya tuh Mas. Ya,
Suatu negara kalah sama satu orang. Betul. Ya, nah Harun Masiku itu kita memang menarik ya. Dulu saya nangkep buronan itu paling maksimal tuh setahun ya, setahun lebih gitu ya. Dapat. Ini nggak dapat kan, ini menarik. Tapi saya pikir KPK sudah tegas lah, berani menetapkan tersangka Hasto untuk bukan hanya satu sprindik, 2 sprindik loh. Sprindik terkait dengan bersama-sama dengan Harun Masiku menyuap komisioner KPU saat itu Wahyu ya, karena diduga ada sebagian uang dari Hasto. Kemudian yang kedua merintangi penyidikan sehingga Harun Masiku belum berhasil ditangkap oleh KPK sampai saat ini. Dan ini kan rame ya bahwa pihak Hasto mengatakan bahwa ini adalah pesanan, ini adalah politis. Ya, bahkan KPK dikatakan KPK edisi Jokowi, ya kan? Wah, orang udah mantan kok gitu kan. Gimana caranya kan mempengaruhi? Kenapa dia nggak berani misalnya presiden saat ini gitu ya? Karena ya nggak, kalau udah mantan ya mantan gitu ya. Kita lihat presiden sebelumnya kan nggak bisa mempengaruhi, ya kan? Jangankan presiden, pejabat aja yang kemudian dia sudah pensiun tidak bisa mempengaruhi kantornya. Ya, saya pernah menangani suatu kasus korupsi, ya pejabat itu udah pensiun, saya suruh minta dokumen aja udah nggak direken lagi sama anak buahnya. Ya kan gitu. Ya ini kan ya tentu kan pimpinan KPK kan independen lah, ya kan. Dan KPK Mas, saya walaupun sekritik apapun, sekeras apapun saya mengkritik KPK, itu kan terkait dengan perbuatannya, oknum-oknumnya ya. Tapi kalau penegakan hukum saya yakin buktinya ada. Ya, dan KPK pun waktu pra-peradilan Hasto yang pertama yang tidak diterima oleh hakim udah men-spill kan bukti-buktinya, ada percakapan dan ada perbuatan-perbuatannya berkali-kali loh KPK sampaikan waktu penetapan tersangka Hasto. Ya. Kemudian waktu pra-peradilan. Ya. Kemudian yang ketiga waktu kemarin penahanan. Semua jelas terang benderang menurut saya. Dan KPK nggak ngada-ngada. Nggak mungkin KPK mengatakan ada uang misalnya 400 juta. Itu pasti ada alat buktinya, ada keterangan. Nggak bisa. Ini kan bukan roman picisan, bukan kita bikin novel gitu ya. Ya kan, wah ngarang enggak lah. Ketika ada perbuatan A, saksinya siapa, ada dibikin jaring-jaring laba-labanya. Berarti buktinya apa? Pak Hasto ini dan dulu Mas Yudi sebagai penyidik, ini kan pola-pola yang sebenarnya biasa aja dan akan terungkap gitu kan? Betul. Ini kan kasusnya kan sederhana. Ya ini kan bukan kerugian keuangan negara yang kita harus ada auditnya. Ini kan jelas ada perbuatannya. Dan memang saya ngelihat berkali-kali ada yang ingin men-spill bahwa ini bukan kasus korupsi. Kan nggak ada kerugian negara. Ya memang nggak ada kerugian negara. Tapi ini kan kasus suap menyuap. Ya kan kasus suap menyuap kan nggak perlu ada kerugian keuangan negara. Ya, dan nggak peduli uangnya dari mana. Mau uang sendiri kayak kalau lu menyuap pejabat negara, ya itu suap. Kena dua-duanya. Yang menyuap dan disuap seperti itu. Jadi kayak misalnya ada mengatakan Harun Masiku korban. Enggak korban lah. Kan dia dapat keuntungan. Ya kalau dia misalnya terpilih gitu ya. Misalnya dia berhasil menggeser. Waktu itu kan ada satu anggota DPR kan yang meninggal. Kemudian dia akan digantikan. Ya kan. Ya PDI maunya si Harun gitu ya. Tapi yang atasnya nggak mau gitu ya. Sebenarnya masalahnya simpel. Kalau saja waktu itu yang atas mau gitu ya, selesai ini. Tapi kan ya ketika di atasnya nggak mau ya udah gitu kan. Ya, jangan mencoba untuk iniin KPU. Apalagi kan banyak mengatakan Mas ini kan kecil 400 juta nggak ada sepersekiannya dari triliunan. Wah, korupsi itu jangan kita lihat dari jumlah saja. Kita lihat dari person orangnya. KPU ya kan, sekjen satu partai. Ya ini kan demokrasi di Indonesia. Kok bisa mentoleransi suap, ya kan? Kemudian yang kedua, ya dampaknya kepercayaan kepada KPU pasti akan lemah, akan berkurang. Mereka sebagai penyelenggara, oh ternyata bisa kok nyuap itu ini aja bisa, apalagi yang lain. Nah, betul nggak Mas? Gitu kan? Gara-gara uang, emang jangan ngomongin hanya uang hampir 1 M gitu ya, ya ngomong. Tapi kan dampaknya luar biasa. Ini negara kita dibangun dari sini demokrasi sampai kepala desa. Walaupun bukan rahasia umum gitu ya. Tapi kan setidaknya faktanya terbongkar. Oh bisa kok nyuap panitia. Kan gitu. Jadi jangan berpikir oke nggak apa-apa. Oh ini nggak ada kerugian negara. Oh ini kayak korban. Nggak apa-apa. Tapi kan kita kalau kita jelasin ya pahami gitu ya. Kita jelasin jangan ngotot gitu kan. Seperti itu. Ini bukan masalah
hanya sedikit gitu kan, ya hampir 1 M gitu dibandingkan dengan yang lain, dengan triliunan yang lain enggak, tapi ini dampaknya ke. Jadi kalau ngelihat kasus korupsi itu Mas, pertama figurnya, dampaknya, ya, kemudian jumlah korupsinya. Jadi nggak harus tiga-tiganya, satu aja. Wah, misalnya seorang figur dia korupsi 100 juta, padahal dia adalah orang yang hebat dan sebagainya, wah dampaknya akan besar. Kenapa? Karena kita tahu kan Pak Prabowo itu ada pidato beliau sangat bagus ya, selalu saya ini kan ya. Kayak tadi saya katakan kenapa korupsi bisa sampai triliunan, karena kan atasannya. Ya karena ikan busuk itu dari kepala. Nggak ada ikan busuk dari ekor atau dari badannya. Ya kan, tapi dari kepala. Begitu kepala busuk, ke bawahnya akan busuk. Itu saya suka dari pernyataan Pak Prabowo ketika pelantikan ya, pidato pelantikan. Itu saya suka sekali quote itu gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya pimpinannya nggak benar, tadi katakan nggak benar semua ke bawah. Kalau pimpinannya benar, ya walaupun korupsi ada ya, nggak banyak gitu kan, dan sembunyi-sembunyi anak buahnya ketika korup. Tapi kalau atasnya korup, wah anak buahnya udah membantu ngambil korup juga gitu kan, lebih banyak gitu kan, jadi dia double gitu ya. Jadi seperti itu Mas. Iya. Dan ini juga Mas yang saya perhatikan banyak juga di media itu kan tadi ya udah disinggung di awal, Mas Hasto ini di KPK tuh pertama merasa dia adalah korban. Iya. Ini kan berarti ada sifat apa ya kita nyebutnya ya, manipulasi, nggak tahu saya, mungkin Ya. Mas lebih tahu. Iya. Terus merasa bahwa ini dipolitisasi oleh Pak Jokowi misalnya gitu kan. Terus bisa dibilang dia nanti akan mengungkap korupsi-korupsi lainnya, dia merasa dia punya video, bukti. Itu gimana Mas Yudi melihat sosok semacam ini? Memang banyak koruptor itu memang begitu tingkah lakunya ya? Iya memang begitu, ya namanya kan pembelaan. Ya kan kalau misalnya orang politik yang kena pasti bilang politisasi. Iya. Ya karena saya kritis. Tapi kan hari ini belum tersangka, udah tersangka belum ya? Siapa? Mas Hasto. Kan udah tersangka, udah ditahan. Oh udah ditahan ya, tersangka. Iya udah tahan dan hari ini putusan pra-peradilan ditolak ya? Iya kan udah kemarin udah limpah. Jadi kita akan melihat. Ujian sebenarnya adalah di pengadilan tindak pidana korupsi perkara pokoknya. Harusnya pihak Hasto jangan takut, ya kan? Pihak Hasto jangan takut. Kalau guilty or not guilty kan di situ Mas, bukan di proses. Proses kan tata cara, ya kan, dia menang pun ya bisa dinaikkan lagi tersangkanya. Tapi kalau misalnya dia merasa nggak bersalah, silakan aja di situ, ya. Kemudian terkait dengan tuduhan-tuduhan ya, kan biasa. Tadi saya katakan politik ya pasti akan mengatakan politis. Tapi kan saya katakan KPK nggak pernah mengada-ngada, nggak pernah merekayasa. Contoh Formula E, kalau emang gak ada buktinya gak akan naik tuh. Walaupun dibilang wah ini pasti Anies Baswedan, ya kan? Kalau gak ada buktinya gak naik, ya kan? Walaupun dibilang wah ini karena ada pesanan supaya naik, orang gak bisa naik, ya kan? Kalau naik pasti Anies naik. Kalau emang di KPK istilahnya bisa direkayasa, enggak. Di KPK itu Mas yang gelar perkara itu ya, sebelum ke pimpinan itu kita di bawah dulu, antar penyidik dulu, Satgas. Kita mau naikin siapa? Baru kita bikin laporan pengembangan penyidikan. Setelah itu baru kita ke deputi. Ada direktur penyidikan, ada direktur penuntutan, ya. Kemudian direktur penyelidikan, ada penyelidiknya, ada penyidik, ada penuntut. Istilahnya ini forum ekspos, pra-ekspos ya sebelum di pimpinan. Jadi ekspos ini sebelum ada pimpinan. Kalau itu mau naik baru dibawa ke atas. Udah setuju semua kan? Dibawa ke atas pimpinan ya lebih setuju lagi. Dan Hasto ini kan 5 pimpinan bulat loh. Setuju semua loh naik. Ya kan? Artinya kasus Hasto ini ya buktinya ada. Dan buktinya kemarin kan dilimpah ke pengadilan. Jaksa mengatakan sudah sempurna. Ya kan berkasnya. P21. Akhirnya sekarang jaksa meminta tersangka dan barang bukti dilimpah ke pengadilan. Dan jaksa pun sudah melimpah ke pengadilan. Dan di pengadilan pun diterima. Dan sudah ada putusannya nanti Jumat akan sidang perdana. Kalau sidang perdana maka praper pasti akan gugur seperti itu. Ya. Mas, ini juga Mas Yudi. KPK itu kalau misalnya kayak Mas Hasto ini kan tokoh politik besar gitu ya. Maksud saya sebuah sekjen di sebuah partai politik yang mendominasi di legislatif itu. Tantangannya apa Mas paling gede Mas? Apa tantangan paling gede seorang kalau saya jujur ya, tokoh politik besar ini gitu? Jujur ya nggak ada ini. Ini kan paling hanya dari lawyernya, ya kan. Kemudian dari Hastonya sendiri yang ada video-video gitu kan. Ya itu kan di luar hukum, nggak ada hubungan dengan pembelaan dia dengan kasus KPK dia. mungkin di demo-demo kali ya. Iya demo-demo gitu. Biasa gitu kan. Biasa. Tapi kan KPK
ya yang di DPR, teman-teman PDI yang di DPR kan juga memilih pimpinan saat ini, ya kan? Kemudian kedua nggak dipanggil tuh KPK untuk RDP terkait Hasto. Saya yakin semua paham bahwa ini adalah perbuatan pribadi kok, ya nggak ada hubungan dengan partai, nggak ada, ya kan? Ini pribadi aja gitu. Ada keyakinan ini perlakuan pribadi. Iya, tapi kan ya memang ya kan pembelaan ada hukum, ada non hukum, ya kan? Ya saya pikir ya sudahlah, ya kan? Dia mengatakan begini-begini ya KPK kan menangani sekjen partai bukan yang pertama kali. Sebelumnya juga pernah, ya kan? Jangan kan sekjen partai, ketua umum aja Mas pernah tangani oleh KPK. Kalau nggak salah 4 lah, ya kan? 4 ketum partai KPK tangani, kan nggak jadi masalah. Dan badai pasti berlalu gitu ya. Saat itu mungkin sama. Bahkan ada saya pernah nangani ketua umum partai yang lebih drama dari ini juga ada gitu ya. Lebih dahsyat gitu. Tapi makanya kenapa saya dalam berbagai macam mau di TV, mau di podcast mengatakan segera aja limpah biar kebenaran terungkap di pengadilan. Karena kalau sekarang kan agak ragu-ragu KPK membuka semua fakta. Karena kan masih penyidikan, masih rahasia. Tapi kalau udah persidangan, wah buka aja semua. Ya kan siapa saksinya, siapa orang-orang yang tahu keterlibatan Hasto, barang buktinya apa dan sebagainya. Diomongannya jadi publik gitu ya. Iya dong ke publik. Mas jadi saya jadi kepikiran ya tadi Mas. Jangan bilang, kepikiran Mas, nggak bisa tidur nanti. Tadi Mas bilang Mas udah banyak menangani ya, apalagi drama-drama tokoh politik ya. Mas apa drama yang paling ini Mas? Drama yang paling drama banget tuh. Saat itu ini apa namanya ya kita kenal ya, bakpao, tragedi bakpao dan yang listrik. Itu saya kamu, aduh. Jadi saya tahu itu. Iya. Oh, itulah. Iya. Waduh dahsyat banget. Jadi malam-malam saya geledah rumahnya. Kemudian orang yang nggak ada. Besok kemudian ada info akan menyerahkan diri. Tapi ternyata malam ketabrak tiang listrik gitu ya. Waktu itu tiang listriknya ternyata aman gitu ya. Malam mobilnya yang rengsek gitu ya. Kemudian dibawa ke rumah sakit gitu kan. Ya kemudian ya apa namanya selanjutnya selesai lah ya. Itulah drama yang luar biasa ya. Aduh jadi berapa hari tuh kita hampir nggak tidur gitu ya mencari. Jadi ya pikir drama itu selalu ada juga yang silent gitu kan, kalau sudah tahan ini pasrah juga ada, tapi ya saya anggap itu sebagai dinamika. Ya, jadi ketika sekarang penyidik menghadapi seperti ini dilaporkan juga laporin ke polisi, digugat perdata, ya itu hal biasa menurut saya. Ya nikmati aja gitu ya. Yang penting jangan merekayasa, itu aja. Iya, mantap. Kalau ngomongin korupsi sama Mas Yudi ini semangat betul. Mas ini juga Mas. Kan sekarang publik matanya jadi, sekarang nggak tahu ya, apa mungkin ini perasaan saya atau netizen atau perasaan publik. Jadi sekarang sangat mengawasi banget hari ini tuh. Publik sangat mengawasi banget tingkah laku penegakan hukum untuk korupsi gitu kan. Publik sangat menurut Mas cara paling efektif publik tuh ikut serta ingin membantu tuh gimana sih Mas Yudi? Ya memang kan ada peran serta masyarakat ya, melaporkan pada KPK dan sebagainya, kejaksaan, kepolisian. Dan memang ini menurut saya kekuatan masyarakat ini luar biasa ya. Apalagi sekarang kan nggak perlu masa aksi ya. Sosmed itu kan power of sosmed ya. No viral no justice. No viral no justice. Kita lihat beberapa kasus ya. Itu dari kasusnya ini misalnya Rafael Alun. Kan dia aman dia kasus korupsinya sebelumnya kan. Nggak ada apa-apa, tenang dia menghadapi itu. Dia mau naik pejabat lagi gitu kan. Dan menjelang pensiun lagi kan. Kemudian ternyata anaknya melakukan penganiayaan. Kemudian rame di sosmed. Netizen tuh lebih detektif daripada detektif gitu ya. Dengan anaknya ini saya tahu bapaknya siapa. Wah pegawai pajak, lapor KPK gini-gini kan, di-mention KPK, akhirnya dipanggil, LKPN-nya diperiksa, ketahuan akhirnya kena kasus korupsi. Jadi ketahuan karena anaknya. Jadi istilahnya saya ada beberapa lain pun seperti itu. Jadi kalau dulu ada film yang menantu adalah maut gitu ya, anak adalah maut, ini bener juga gitu. Jadi gue udah aman-aman, gue udah belajar teori money laundering gitu kan. Anak gue buat tingkah. Iya, akhirnya gara-gara anak gue masuk penjara. Jadi kalau film Hidayah bisa itu gara-gara anak durhaka gue masuk penjara gitu kan. Gara-gara korupsi gitu ya. Padahal nggak kedetek ya sama aparat. Jadi penting. Atau misalnya kayak kasus di medsos jadi penting ya. Iya, kayak misalnya ada kasus dulu kan, ada orang moto pesawat gitu kan, bisa ketahuan pesawatnya tipe apa, tipe ini sebagai kemana-mana gitu ya. bisa 3 jam kalau bahas ini. Jadi maksudnya di situ kekuatan netizen gitu, bisa nyelidiknya, ya kan?
Sehingga sekarang kita lihat banyak yang tutup akun gitu ya. Fenomena tutup akun. Tapi ya tetap aja nanti akan ada Mas. Karena nggak bisa lu korup terus lu nggak flexing. Buat apa lu korup? Lu punya tas mewah 50 juta nggak diliatin gitu kan ya, atau lihat mobil mewah kayak Alphard 2,5 M gitu kan nggak diliatin gitu kan, pasti sekarang mungkin tiarap ya, pasti nanti akan ada nggak, karena buat apa capek-capek korupsi, buat apa menantang maut dengan aparat gitu ya, kemudian kita simpen aja duit gitu kan, enggak lah, pasti digunakan lah seperti itu, dan tunjukin lah misalnya istrinya suka sosialita gitu kan, ke luar negeri pasti ada seperti itu. Jadi saya pikir kekuatan sosmed sangat luar biasa, kekuatan netizen, mereka karena keahliannya kan lebih lengkap. Ada yang tadi kalau tentang mobil ada ahli otomotif, wah dari baut aja mungkin dia tahu, wah ini dia tahu nih mobil apa nih. Mobil apa nih, wah nggak mungkin mobil itu hanya ada 3 di Indonesia. Bapaknya siapa nih, wah bapaknya ternyata dirjen ini, waduh ya kan di kementerian ini gitu, atau wah bapaknya kepala lembaga ini, atau Pak, bapaknya kan cuma pegawai di sini ya kan, golongannya ini lagi, apalagi kan sekarang udah LHKPN bisa diakses, akses publik ya. Iya, kayak kemarin LKPN-nya kan kalau nggak salah 18M lah ya, yang yang Patra Niaga, siapa nama bosnya lupa saya. Iya lupa juga tuh. Iya, bisa dicek tuh. Itu kira 18M. Saya pikir itu agak harta yang wajar lah sebagai dia direksi BUMN ya, anak perusahaan dengan perusahaan yang besar ya kayak Pertamina ya. Namun artinya kan tadi saya katakan, wah berarti uang yang diduga 1.000 triliun itu kemana dia umpetin atau dia nikmatin gitu kan, pasti gampang lah itu untuk menelusurinya, seperti itu Mas. Nih terakhir singkat juga dari Mas Yudi. Kira-kira 3 jam lagi? Belum. Lagi. Mas Yudi, kalau Mas Yudi diberikan kesempatan untuk melihat KPK atau ikut serta dalam membangun KPK lagi deh, apa hal yang ingin Mas perbaiki Mas? Ya, tentu pertama saya ingin KPK ketika kembali KPK ya, tentu kan ya jadi penyidik lagi ya, karena kompetensi saya di situ gitu ya. Pertama ya tentu terkait dengan penanganan kasus, ya kita harapkan bahwa untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada KPK itu yang paling mudah adalah dengan menangani kasus-kasus korupsi besar. Gitu. Seperti Hasto ini ya. Ya sebagai tokoh publik besar lah. Betul. Yang terkait dengan tadi figur, jumlah, dampak. Karena KPK kan nggak punya uang buat pencitraan, apalagi buat nyewa buzzer gitu kan. KPK itu dipercaya masyarakat karena menangani kasus. Kemarin aja KPK titik terendah ya 60, kalah sama polisi dan kejaksaan. Tapi nangani Hasto ini karena paling banyak pemberitakan Hasto gitu ya, itu jadi 70. Ya kan jadi lebih dipercaya. Kembali lagi, tapi 70 kan nilainya masih sangat jauh lah. Ya kan, dari masa prime-nya mereka. Kalau zaman sekarang ya, masa prime gitu ya. Jadi istilahnya tentu saya berharap ya bisa kembali bersama dengan teman-teman saya untuk memberantas korupsi lagi. Dan yang paling penting bagi kita kan sebenarnya menangkapi koruptor itu bukan sekedar menangkapi, tetapi sebenarnya penindakan itu adalah kampanye yang efektif ya untuk pencegahan supaya yang lain akan jerak tidak melakukan korupsi yang sama. Bukan modus yang kemudian berubah dan mempelajari gitu ya, tapi tidak lagi melakukan korupsi. Oke, mantap. Terima kasih banyak Mas Yudi Purnomo Harahap. Siap, Mas. Sekali lagi terima kasih banyak udah hadir di Retorika Show. Mudah-mudahan para koruptor ini diberikan hukuman setimpal lah. Kalau dari saya seberat-beratnya lah. Oke. Terima kasih banyak teman-teman Retorika Show. Sampai jumpa.